أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan. Dua orang saksinya dan pencatatnya. Pegawai, staf, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama. Masuk dalam masalah ini. Berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi, kena semua. Saya kan cuma pegawai, tidak tahu apa-apa, nggak bisa. Siapa suruh kerja di situ? Ya, nggak bisa. Haram-haram. Ya, nggak bisa kita cari halal ya teman-teman. Lebih jelas lagi, hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.450. Sanadnya dikategorikan sahih. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. Satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan satu dirham riba. Satu dirham itu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ambil bunga bank. Itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana, gajinya 5 juta? Nah, yang hitung sendiri. Kalau satu dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW memberikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan satu dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100.000 dirham riba. Enggak, satu dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah paham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan setelahnya. Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, Ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha ar-rajul ummah wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Ya? Itu berat sekali. Paling rendahnya sama dengan berzina dengan ibu. Teman-teman harus tahu ya, dalam bab zina, hukumannya beda-beda. Level-levelnya. Yang paling ringan dalam masalah zina adalah berzinanya orang. Dia pergi ke tempat zina, lalu dia zina, dia bayar pelacur, selesai. Itu yang paling ringan. Tapi itu juga sudah dosa besar. Riba 73 tingkatan. Yang paling rendah orang berzina sama ibunya. Jadi terendahnya riba sama tertingginya zina. Selain 36 berzina tadi, ini sama dengan zina sama ibu sendiri. Nabi kasih contoh kalimat itu. Seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba, itu selevel, setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Faham gak ini? Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berarti riba ini berat sekali. Karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan gitu. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap gak bahayanya nih? Ya. mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya, ini selevel dengan dosa tertingginya riba.
Ini naudzubillah minasyaitonir rajim. Harus hati-hati. Makanya teman-teman bubar dari pengajian ini ingat semua. Saya punya masalah sama siapa, minta maaf, cari keridhoannya. Udah selesai. Kalau antum benar, tidak ada masalah. Antum punya hadiah nanti, dia bisa ambil pahala dia hari kiamat. Tapi kalau antum yang salah, jangan. Selamatkan diri sebelum terlambat. Di akhirat gak ada gunanya. Kalau sudah mati nyesel gak ada gunanya, karena siksaan Allah berat. Maka Allah ingatkan kita, orang yang diberikan peringatan oleh Allah melalui telinga, kata ulama, dan dia faham, dia ambil, dia selamat. Kalau tidak, Allah akan datangkan penyakit dalam tubuhnya. Cobaan-cobaan akan datang segala macam, sampai kalau tidak ada, Allah akan mati. Dia tidak mau sadar, Allah matikan dalam dosa itu. Hati-hati. Nah, ada orang begitu niatkan riba, garis keras lah, apalah segala macam. Ya terserah, tanggung jawab sendiri antum hari kiamat.